sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju, siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja, karena yang penting adalah ngingetin bukti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Memang bisa membenarkan adanya rujuk ya Teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemuan. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini berarti tadi itu ada catatan KUA katanya infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tadi tidak menyaksikan Teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Artinya tidak tercatat secara resmi dalam sebuah. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya rujuk. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun juga. Tadi kabarnya juga rumahnya Bukti juga katanya disita sama Bang sekali punya utang tuh 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bukti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bukti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bukti. Dan Bukti masih membutuhkan pekerjaan, jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bukti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah, padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau gitu kayak Dila balik lagi ke Bukti, padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bukti di saat hartanya bergelimang. Enggak juga kan? Sudah terpampang dijual kan rumahnya Teh? Gimana tuh Teh? Sudah kosong semua, tidak ada barang-barang? Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bukti. Ya itu balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Tapi kan bisa dikatakan kan sudah mengkonfirmasi dari pihak KUA-nya sendiri memang sudah ada KUA mana sih? KUA Kebayoran. Setahu benar udah ada daftar untuk ijab kabul kembali. Nah seperti apa sih gitu kamu? Berarti belum terlaksana kan? Belum sudah dong Kak. Iya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk itu sih. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak? Aku nggak tahu soal itu Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bukti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar gitu. Tapi kata Bukti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bukti sakit pun
saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Tapi mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada di Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Nah, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Aku nggak bisa ngatur Bekti lu harus ketemuin mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka gitu. Ini katanya utang Bekti itu 2,4. Beres gitu aja. Ada lagi. Setelah rumah dijual mungkin tinggal di mana gitu. Ada di sebuah tempat. Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Mau dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa bos? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi yang salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Dila. Ngelihat teman senang pasti kita juga seneng kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Tendi, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue bilang. Jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Nah, dari itu juga katanya magic Teh. Udah gimana tuh Teh kalau kata maminya si Dila? Aku nggak tahu. Aku nggak mau berkomentar. Melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya gitu. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus gitu. Udah ya? Berarti romantis ya Teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikan lagi aja lah? Gimana sih? Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu berapa bulan lalu waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir Teh, tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini? Tadinya aku pikir enggak sih. Karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, nggak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina unu, nggak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan gitu. Berarti udah bersatu lagi ya Teh, satu rumah lagi udah? Tanya aja sama mereka. Tapi ini beda nih soal